Awalnya modal ternak seperti ini banyak yang meragukan, padahal hasilnya sangat luar biasa. Modal awal ternak itu tidak perlu banyak-banyak, cukup satu pejantan dan dua indukan. Ini juga bisa diterapkan untuk ternak ayam maupun ternak entok, atau sebaliknya bisa untuk entok dan juga bisa untuk ayam. Karena secara kebetulan kami juga beternak dalam dua jenis unggas, yaitu entok dan juga ayam. Namun sistem yang kami lakukan atau teknik yang kami lakukan juga tetap sama. Yang kami terapkan atau yang kami perlakukan pada ayam, kami perlakukan pada entok, dan yang kami perlakukan pada entok juga kami perlakukan pada ayam. Ini bagaimana sih cara agar ternak modal kecil bisa cepat berkembang? Paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun sudah bisa menghasilkan ratusan ekor entok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu membahas mengenai seputar ternak entok. Gimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Teman-teman dan sobat semua, pada video kali ini kita akan menanggapi beberapa komentar yang sempat mendarat pada video kita sebelumnya, yang lebih dominan kepada banyak yang kurang percaya dengan teknik yang kami lakukan. Artinya mereka banyak yang berkomentar, khususnya adalah untuk pemula, saking khawatirnya bahwa beternak entok itu ketika kita mulai dari nol, artinya dengan modal yang minim, itu pasti tidak akan bisa berkembang, atau kita tidak akan pernah mampu mengembangbiakannya secara baik. Nah, ini pemahaman yang salah. Kenapa saya bantah begitu? Karena memang awal saya beternak betul-betul dari nol teman-teman, dari 1 ekor pejantan dan 2 ekor betina. Dan pada faktanya seperti yang teman-teman lihat, di kandang kami sudah banyak sekali baik indukan entok maupun entok-entok yang kami besarkan dengan menggunakan sistem pembesaran. Meskipun peternakan kami lebih dominan kepada pembibitan. Dengan banyaknya entok yang berada di kandang kami, itu sudah bisa menjawab bahwa ternyata peternakan kami jelas berkembang teman-teman. Meskipun pada awalnya kami memang betul-betul memulai dari nol, yaitu 1 pejantan dan 2 indukan. Kemudian berbicara tentang teknik. Jadi teknik inilah yang selama ini kami pakai, terutama adalah ketika kami mengawali usaha ternak entok ini dari nol. Sebelumnya kita harus membahas terlebih dahulu tentang siklus. Nah, jadi siklus dalam beternak entok pembibitan khususnya itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah siklus masa pemulihan. Masa pemulihan ini biasanya ada sekitar 2 minggu ya, teman-teman catat 2 minggu, yaitu terhitung dari entok menetas sampai kepada bertelur kembali. Untuk selanjutnya adalah siklus bertelur. Jadi biasanya entok akan bertelur dalam jumlah sekitar 15 butir, atau ada juga yang 18 butir. Namun kita pukul rata-rata 15 butir saja, maka kita akan hitung siklus ini sekitar 2 minggu juga. Artinya sekitar 14 atau 15 hari. Selanjutnya ada siklus mengeram ya. Jadi masa mengeram entok itu waktunya atau masanya itu jauh lebih lama daripada ayam. Jika ayam rata-rata 21 hari, bebek itu sekitar 30 hari, dan entok itu tergolong paling lama, yaitu sekitar 38 hari, teman-teman. Nah, sehingga kita harus jumlahkan dari ketiga siklus ini, dari ketiga masa ini, yaitu masa pemulihan 14 hari, kemudian masa bertelur 14 hari, maka sudah menjadi 28 hari. Ditambah masa mengeram yaitu 38 hari, maka 28 hari ditambah 38 hari sama dengan 66 hari. Nah, artinya boleh dikatakan bahwa setiap 66 hari maka entok sudah bisa memproduksi telur kembali ya. Nah, kemudian ada yang namanya masa perawatan. Masa perawatan di sini yang dimaksud adalah masa perawatan daripada DOE hasil penetasan indukan entok kita. Di bagian ini teman-teman harus perhatikan bahwa sebaiknya untuk mempercepat siklus, begitu indukan entok kita menetas, maka kita akan segera memisahkan dari DOE-nya. Artinya
DOE ini atau anakan entok ini akan kita pisahkan dari indukannya untuk kita masukkan ke dalam kandang pembesaran seperti ini. Paling tidak sampai pada usia 1 bulan atau 2 bulan di kandang pembesaran untuk kemudian kita turun kandangkan di usia setelah itu. Salah satu tujuan daripada kita memisahkan anakan entok ini dengan indukannya adalah agar sang indukan bisa bergaul kembali dengan sang pejantan dan pada akhirnya mereka kawin. Dengan cepatnya mereka kawin secara otomatis mereka akan cepat bertelur kembali atau cepat memproduksi telur kembali. Keuntungan daripada ketika kita langsung memisahkan anakan entok kita dengan sang indukan di usia 1 hari setelah menetas adalah mempercepat siklus panen teman-teman. Contohnya begini teman-teman. Ketika indukan entok kita menetas dan kita tidak langsung memisahkan anakannya dari indukannya, maka yang akan terjadi pasti indukannya yang akan merawatnya secara langsung atau merawatnya sendiri. Dan ketika indukan entok itu merawat anaknya sendiri, membutuhkan waktu yang cukup lama teman-teman. Paling tidak hingga 2 bulan barulah mereka akan disapih. Baru indukan itu akan bergaul kembali dengan pejantan. Maka dengan teknik seperti ini tentu saja akan sangat memakan waktu lama. Paling tidak antara 2,5 sampai kepada 3 bulan barulah indukan itu akan memproduksi telur kembali. Berbeda halnya dengan ketika kita langsung memisahkan anakannya dengan indukannya pada saat usia 1 hari setelah menetas. Karena pada saat kita pisahkan, kita sendiri yang akan merawat anakannya, ya. Kemudian indukannya kita lepas dan biarkan mereka bergaul dengan pejantan untuk mereka kawin. Ketika mereka sudah kawin, maka tidak perlu membutuhkan waktu lama, mereka pasti akan segera memproduksi telur kembali. Itulah teknik yang kami lakukan, teman-teman. Kemudian jika ada yang bertanya, apakah tidak sama dengan ketika kita menggunakan mesin tetas? Teman-teman pemirsa dan sahabat semua, teknik ini hampir mirip dengan ketika kita menggunakan penetasan otomatis atau menggunakan mesin tetas. Ketika kita menggunakan mesin tetas, maka pada saat indukan entok kita memproduksi telur, maka kita akan angkat telur itu, kemudian kita kumpulkan dan pada akhirnya kita masukkan ke mesin tetas. Dan pada akhirnya indukan entok kita tidak perlu capek-capek untuk mengerami telurnya karena sudah diganti dengan mesin tetas. Namun begitu teman-teman dan sahabat semua, alasan saya kenapa hingga saat ini saya tidak mau menggunakan mesin tetas karena memang konsumen di wilayah kami itu menginginkan saya untuk tetap menggunakan penetasan alami dengan alasan DOE yang dihasilkan dari penetasan alami itu tingkat kekebalan tubuhnya jauh lebih kebal daripada menggunakan mesin tetas. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Kami mohon maaf apabila ada beberapa kata yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman atau tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi serta bermanfaat ya teman-teman, khususnya adalah untuk teman-teman kita pemula. Akhirnya kami Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi dan salam sukses untuk kita semua.